Selamat siang dan salam sejahtera, salam sejiwa berkarya untuk kita semua. Mantap dok, ya, sampai apal ya dok ya, salam sejiwa berkarya. Ya, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang pengenalan autoimun. Nah, autoimun ini memang sangat luas sekali, tapi tujuan saya pada siang hari ini untuk membantu Bapak Ibu sekalian mengenali gejala dini daripada autoimun ini, supaya nanti kita bisa menegakkan diagnosis sedini mungkin dan penanganan seawal mungkin, karena ini adalah kunci keberhasilan daripada penanganan autoimun. Slide. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita mulai pada pembahasan kita, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu profesi saya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian banyak yang belum kenal tentang profesi reumatologi ya. Jadi reumatologi ini sebenarnya merupakan salah satu cabang daripada ilmu penyakit dalam yang mempelajari tentang kelainan tulang, sendi, otot, dan jaringan lunak di sekitar sendi, termasuk diantaranya adalah penyakit autoimun. Nah, kalau di Indonesia kami disebut dengan dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Kalau di luar negeri ini istilahnya adalah rheumatologist. Jadi ini adalah mungkin bidang ilmu yang Bapak dan Ibu masih banyak belum kenal. Nah, kami memang banyak menangani pasien-pasien dengan kondisi autoimun. Slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membicarakan tentang autoimun ya, nah, kita tentunya akan berkenalan dulu dengan sistem imun yang pertama. Nah, Bapak Ibu, sistem imun ini sebenarnya merupakan suatu sistem yang ada dalam tubuh semua manusia. Kita punya sistem untuk menjadi pelindung kita. Jadi kalau ada infeksi, virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, sistem imun ini gunanya adalah untuk menangkal infeksi-infeksi itu supaya kita tidak menjadi sakit. Namun Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang sistem imun ini salah bekerja. Jadi dia tidak menjadi pelindung terhadap tubuh kita yang normal ini, tapi malah dia tidak mengenali tubuh sebagai sesuatu yang harus dilindungi, tapi malah melawan dan menganggap tubuh kita ini sebagai benda asing. Nah, inilah awal daripada penyakit autoimun, karena kemudian akan timbul autoantibodi. Jadi suatu antibodi terhadap diri kita sendiri. Dan autoantibodi ini akan menimbulkan yang namanya inflamasi, slide, dan peradangan di seluruh tubuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita sebut sebagai penyakit autoimun. Nah, Bapak Ibu sekalian, penyakit autoimun ini ada banyak sekali ya. Jadi ada berbagai jenis penyakit autoimun, slide. Dan penyebabnya kalau ditanyakan, ya kita sebenarnya dalam literatur ilmiah ini masih belum diketahui pasti. Jadi tidak ada suatu teori yang bisa menjelaskan secara pasti apa sih penyebab autoimun ini. Namun kita sudah belajar bahwa genetik ini berperan penting. Jadi seseorang yang punya keluarga yang memiliki penyakit autoimun akan juga keluarganya, anggota keluarganya memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menyandang penyakit autoimun yang lain. Namun ternyata untuk terjadinya autoimun ini, unsur genetik ini membutuhkan faktor lingkungan untuk mencetuskannya. Nah, faktor lingkungan ini sangat beraneka ragam. Di antaranya nanti ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Misalnya obesitas, infeksi virus, hormonal, merokok, bahan kimia, kekurangan vitamin D, kemudian pola diet western. Nah, itu adalah faktor-faktor yang diduga bisa menyebabkan autoimun. Nah, kalau kita melihat faktor ini, kita juga bisa melihat apa yang kita bisa modifikasi. Misalnya kalau merokok, dianjurkan berhenti merokok, kemudian kalau gemuk, mengendalikan berat badan. Slide. Ya, penyakit autoimun ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Jadi sekali lagi penyakit autoimun ini bukan penyakit tunggal. Jadi ada banyak jenisnya, bahkan lebih dari 100 jenis penyakit autoimun. Nah, untuk itu para ahli untuk memudahkan kita membagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah penyakit autoimun organ spesifik, artinya hanya menyerang satu organ saja. Ini contohnya misalnya alopecia areata, yaitu ada daerah kebotakan di kepala, atau vitiligo, ada bagian kulit yang menjadi putih, atau misalnya Graves disease, Hashimoto disease yang menyerang kelenjar tiroid. Itu contoh penyakit autoimun yang hanya menyerang satu organ spesifik.
Namun ada juga penyakit autoimun sistemik. Sistemik ini maksudnya semua organ tubuh bisa terlibat. Nah, beberapa penyakit di bidang saya, di bidang rheumatologi, ini adalah merupakan penyakit autoimun sistemik. Misalnya contohnya lupus, artritis rheumatoid, Sjogren, ankylosing spondylitis, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada penyakit autoimun. Slide. Slide, please. Ya, nah sekarang mungkin jadi pertanyaan kita adalah kapan kita curiga terkena autoimun ya. Nah karena gejalanya kan sangat luas sekali dan jenis penyakit pun sangat beraneka ragam. Sehingga memang tidak mudah untuk mengenali. Seringkali terlambat terdiagnosisnya autoimun ini karena gejalanya sangat luas, kadang-kadang menyerupai dari gejala-gejala yang ada dalam kondisi kita sehari-hari. Sehingga ya ini akan menyulitkan proses diagnosis. Namun hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa gejala-gejala yang kita bisa temukan pada kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita bisa menduga, oh kalau saya punya gejala ini, sangat mungkin sekali saya menyandang autoimun. Nah, gejala-gejala apa itu? Nah, ini yang pertama, nomor 1 adalah nyeri sendi. Slide. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu mengalami suatu kondisi nyeri sendi yang tidak sembuh-sembuh, nyeri sendi yang berkepanjangan, nah ini kita jangan sepelekan, jangan hanya minum obat penghilang nyeri saja, ataupun jangan hanya misalnya pijat saja dan kemudian tidak mencari tahu penyebabnya. Nah, kalau memang mengalami nyeri sendi yang singkat 1-2 kali dan kemudian minum obat penghilang nyeri itu sih bisa-bisa saja. Namun ternyata Bapak Ibu, kalau nyeri sendinya berkepanjangan, yang paling penting bagi kita adalah mencari tahu diagnosisnya. Nah, karena memang banyak sekali penyakit autoimun ini yang gejala awalnya itu adalah nyeri sendi. Contohnya misalnya adalah artritis rheumatoid. Nah, ini merupakan salah satu penyakit rematik autoimun yang cukup sering terjadi. Angka kejadiannya bahkan 1%. Jadi mungkin ya kalau ada 100 orang berkumpul, ada 1 orang yang terkena penyakit ini. Dan gejalanya sangat sederhana biasanya, yaitu nyeri pada tangan. Nah, kalau nyeri pada tangan, kita kadang-kadang menyepelekan. Namun, ternyata ini bisa merupakan salah satu gejala daripada penyakit rematik autoimun. Nah, ternyata tidak hanya pada tangan saja, ada juga penyakit-penyakit autoimun tertentu yang nanti gejalanya adalah nyeri pada tulang belakang. Contohnya misalnya ankylosing spondylitis. Memang nama-nama penyakitnya ini tidak begitu umum, namun kita akan bersama belajar saat ini. Slide. Nah, ya ini salah satu contoh yang saya sampaikan tadi. Nah, kita mengenal gejala awal penyakit ini karena penyakit ini kalau ditemukan sejak awal kita bisa obati, kita bisa tangani sehingga tidak terjadi cacat sendi. Nah, Bapak Ibu, rheumatoid arthritis ini gejala utamanya adalah nyeri sendi pada sendi-sendi kecil, terutama pada tangan. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat pada jari tangan ini ada pembengkakan, ini memang merupakan salah satu contoh yang saya ambil agak ekstrim ya. Mungkin tidak sebengkak itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengalami nyeri pada tangan yang sudah berkepanjangan, 1-2 kali diobati tapi berulang, atau nyeri pada pergelangan tangan, nah ini kita harus hati-hati. Jangan hanya minum obat penghilang nyeri atau steroid yang dibeli bebas, tapi kita harus cari tahu penyebabnya. Slide. Nah, kemudian selain nyeri-nyeri sendi ini, kita juga tahu bahwa kadang-kadang penyakit autoimun ini gejalanya ada demam-demam yang lama. Nah, kalau demam ini kan banyak sekali penyebabnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demam ini paling umum kita kenal sebagai tanda infeksi bakteri atau virus. Namun ternyata kalau demamnya tidak membaik ataupun demamnya tidak diketahui sebabnya, nah ini kadang-kadang merupakan tanda dari penyakit autoimun. Termasuk diantaranya salah satunya misalnya contohnya lupus. Nah, lupus ini salah satu contoh penyakit autoimun yang gejalanya bisa demam berkepanjangan tanpa sebab-sebab yang kita ketahui. Jadi kalau ada demam lama dan tidak diketahui sebabnya, nah kita patut waspada bahwa ini adalah suatu gejala autoimun. Nah, gejala yang lain adalah Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa slide. Nah, ya ini juga salah satu gejala yang cukup penting ya. Jadi selain nyeri sendi, demam lama, nah gejala
awal autoimun bisa pada kondisi bercak kulit. Jadi bercak kulit ini kan suatu kondisi yang mungkin kita semua pernah mengalaminya, tapi bercak kulit seperti apa? Nah, bercak kulit pada autoimun ini bisa beraneka ragam. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat pada gambar yang paling atas, itu namanya adalah malares atau butterfly rash. Jadi bercak kemerahan yang berbentuk seperti kupu-kupu di daerah wajah, itu bisa merupakan gejala awal dari salah satu penyakit autoimun yang namanya adalah lupus. Nah, kadang-kadang bercaknya juga bisa berbeda-beda seperti yang kita lihat pada gambar nomor 2. Nah, itu adalah bercak-bercak kemerahan dan itu bisa merupakan salah satu tanda penyakit autoimun yang disebut dengan vaskulitis. Jadi adanya suatu peradangan pada pembuluh darah. Demikian juga pada gambar yang terakhir ada bintik-bintik merah di kaki. Nah, itu juga bisa merupakan tanda penyakit autoimun yang disebut dengan vaskulitis. Jadi pesannya adalah kita tidak boleh menyepelekan apabila ada bercak-bercak kulit, karena ini bisa merupakan tanda ada suatu penyakit tertentu. Dalam hal ini salah satu penyakit autoimun. Slide. Nah, ya ini contohnya Bapak Ibu, kalau kita melihat pada gambar yang pertama itu adalah gambar kelainan kulit ya pada pasien dengan vaskulitis. Nah, kadang-kadang itu dipikir adalah infeksi biasa lah atau mungkin kuman. Tapi kalau tidak diberikan pengobatan spesifik untuk autoimun, ini biasanya tidak akan membaik. Dan itu gambar yang kedua adalah contohnya setelah vaskulitis itu diobati. Ya memang kulit ini bisa merupakan salah satu contoh penyakit autoimun atau paling sering terkena oleh karena penyakit autoimun ini adalah kulit kita. Slide. Ya ini juga yang tadi saya katakan bahwa bercak kulit yang berkepanjangan ini kita juga harus waspadai sebagai salah satu tanda gejala autoimun. Nah, karena kadang-kadang vaskulitis ini adalah merupakan suatu kondisi radang pembuluh darah karena autoimun dan seringnya ini dia tidak hanya mengenai kulit saja, tapi juga bisa mengenai organ-organ yang lain. Nah, kalau kita waspada dengan gejala-gejala seperti ini, kita tentu bisa mendapatkan pengobatan sedini mungkin sebelum dia merembet ke organ-organ yang lain. Slide. Nah, ini cepat saja mungkin ada beberapa kelainan-kelainan kulit yang lain yang kita patut waspadai juga dan ini merupakan penyakit-penyakit autoimun. Misalnya kalau ada kulit bersisik, ini kita sebut salah satu penyakitnya adalah psoriasis. Nah, memang psoriasis ini erat kaitannya di bidang saya, di bidang rheumatologi, karena pada pasien-pasien dengan psoriasis bisa terjadi radang sendi yang disebut dengan artritis psoriatik. Nah, manifestasi kulit pada psoriasis ini pun sangat beraneka ragam. Slide. Ya, ini kita bisa melihat kadang-kadang memang penyakit autoimun kulit ini kelihatannya seperti infeksi biasa. Nah, ini manifestasinya bisa pada kulit dan juga bisa pada kuku. Slide. Nah, ini bisa juga terlihat seperti hanya suatu infeksi biasa. Slide. Atau bisa terlihat pada lipatan-lipatan seperti ini. Slide. Ya, bisa juga gambarannya tidak khas, hanya kemerahan saja. Nah, slide. Ya, itu tadi pesannya bahwa ya kita tidak boleh menyepelekan kelainan-kelainan kulit karena kadang-kadang ini merupakan tanda awal daripada gejala autoimun. Nah, selain nyeri sendi, demam lama, kemudian kelainan kulit tadi, ternyata kelainan pada rambut atau rongga mulut ini juga bisa merupakan gejala awal daripada autoimun. Nah, misalnya contohnya Bapak Ibu sekalian, kita semua mungkin pernah mengalami situasi di mana kadang-kadang rambut menjadi rontok. Tapi kalau rambutnya rontok berkepanjangan, nah ini kita mesti hati-hati, jangan sampai ada suatu kelainan sistemik atau dari tubuh kita. Misalnya salah satu contoh penyakit autoimun ini gejalanya, salah satu contoh gejala daripada lupus yang merupakan penyakit autoimun adalah rambut rontok yang berkepanjangan dan juga sariawan yang berulang. Nah, kalau sariawan mungkin terjadinya 2-3 bulan sekali. Nah, ini kita mungkin tidak berpikir ke arah penyakit-penyakit tertentu. Tapi kalau Bapak dan Ibu merasakan luka-luka di mulut dan ini sebulan terjadi dalam beberapa kali, nah ini kita harus waspada. Jangan sampai ini adalah merupakan gejala awal daripada penyakit autoimun yang kita sebut sebagai lupus. Slide. Nah, ini juga contohnya. Nah, ini secara sederhana pada lupus ini seringkali terjadi bercak
kulit pada daerah pipi, kemudian rambut mengalami kerontokan, dan lupus ini memang banyak terjadi pada wanita muda. Nah, kalau wanita muda mengalami gejala nyeri sendi, panas berulang, kemudian bercak kulit dan rambut rontok, nah kita harus waspada jangan sampai ini adalah penyakit lupus. Slide. Nah, gejala yang lain juga yang kalau kita alami berkepanjangan, kita patut curiga bahwa ini adalah autoimun adalah kelainan-kelainan pada mata. Misalnya, ada kelainan mata kering yang berkepanjangan, apalagi kalau disertai dengan mulut kering. Nah, ini bisa merupakan salah satu gejala penyakit autoimun yang disebut dengan sindrom Sjögren. Nah, ada juga orang yang seringkali mengalami kelainan pada mata seperti mata merah yang berulang. Oke, 1-2 kali mungkin dianggap sebagai radang pada mata karena virus, tapi ternyata ada satu kelainan mata autoimun yang disebut dengan uveitis. Nah, ini merupakan tanda daripada salah satu penyakit autoimun. Dan kalau tidak diobati secara spesifik ke arah autoimunnya, nah ini tidak akan membaik. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada juga kelainan lain nih. Kalau kita melihat tadi pada kulit, pada sendi, demam lama, dan sebagainya, nah ternyata ada juga kelainan-kelainan autoimun yang gejala awalnya ini pada gangguan saluran cerna. Jadi biasanya kita bisa mengalami diare kronik, demam, nyeri perut, dan kemudian setelah dievaluasi tidak ada penyebab-penyebab yang lain, jadi bukan infeksi, bukan keganasan, ada ternyata penyakit autoimun yang gejala utamanya di saluran cerna. Nah, ini disebut dengan inflammatory bowel disease. Ada 2 jenis penyakitnya, penyakit Crohn dan colitis ulceratif. Jadi memang gejala autoimun ini sangat luas sekali dan juga bisa mengenai saluran pencernaan. Slide. Nah, apalagi gejala autoimun yang lain, ternyata otot juga bisa terkena. Nah, kalau kelemahan otot terjadi, nah ini yang dimaksud tentunya bukan kelemahan otot yang terjadi dalam 1 hari atau beberapa jam seperti pada kasus-kasus dengan stroke ya, ini berbeda. Jadi ini suatu kelemahan otot yang terjadi perlahan-lahan. Jadi gejalanya bisa pada kesulitan mengangkat tangan saat menyisir, atau kesulitan untuk naik tangga yang terjadi perlahan-lahan dalam 2-3 minggu, ternyata kelemahan otot ini bisa merupakan gejala daripada penyakit autoimun yang disebut dengan polimiositis atau dermatomiositis. Jadi terjadi peradangan pada otot oleh karena autoimun. Slide. Nah, gejala lain ini mungkin agak jarang. Jadi ada orang tertentu ini bisa merupakan tanda autoimun kalau dia cuaca dingin, tangannya berubah menjadi putih seperti pada gambar itu. Tapi kemudian dalam beberapa menit bisa kembali. Ini disebut sebagai fenomena Raynaud. Nah, fenomena Raynaud ini bisa merupakan gejala daripada penyakit autoimun langka yang disebut dengan skleroderma dan MCTD. Slide. Ya, jadi tadi saya sudah berusaha untuk memaparkan beberapa gejala kapan kita harus curiga kita menyandang autoimun. Tapi penting untuk diingat adalah kadang-kadang tidak semua gejala ini muncul. Jadi ada orang tertentu yang lupus yang munculnya hanya sakit sendi dan demam saja. Atau hanya munculnya malares yang di wajah sama sariawan berulang. Nah, memang kombinasi gejala-gejala ini kadang-kadang tidak sama pada setiap orang. Namun paling tidak Bapak Ibu dengan penjelasan saya tadi bisa mengenali beberapa jenis gejala penyakit autoimun yang paling sering. Misalnya kalau ada nyeri sendi, nah ini yang paling umum. Jangan menyepelekan keluhan nyeri sendi, tapi kita harus mencari tahu apa penyebabnya jika itu berlangsung sudah lama. Slide. Nah, Bapak Ibu dalam beberapa menit ke depan saya akan memperkenalkan sedikit beberapa jenis penyakit rematik autoimun yang paling sering ditemukan, yang paling banyak ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang pertama adalah artritis rheumatoid. Jadi ini merupakan suatu penyakit rematik yang menahun lebih banyak pada wanita biasanya usia 40 tahun. Nah, ini terjadinya perlahan-lahan. Slide. Nah, Bapak Ibu gejalanya adalah nyeri dan kaku pada tangan. Biasanya tangan itu bisa bengkak jarinya. Nah, seperti pada gambar itu. Nah, kalau terjadi seperti itu dan tidak membaik dengan pengobatan standar, nah kita harus hati-hati jangan-jangan ini rheumatoid arthritis. Nah, biasanya penyakit ini salah satu tanda khasnya adalah kalau tangan kena yang kanan, yang kiri juga kena. Itu kita sebut simetris dalam bahasa kedokteran.
Nah, memang kalau berlanjut ternyata tidak hanya tangan aja yang bisa kena, tapi juga bisa kena ke lutut, bahu, siku, dan semua sendi yang lain. Slide. Nah, ini kembali gejala awalnya. Saya sampaikan lagi supaya mungkin bisa diingat kalau timbul gejala seperti ini cepat berobat karena obatnya tidak hanya penghilang nyeri saja. Jadi ini ada bengkak-bengkak pada jari atau pergelangan tangan. Slide. Nah, kenapa kita harus obati dengan cepat, Bapak Ibu sekalian? Karena penyakit ini kalau tidak diberikan pengobatan spesifik, ada yang namanya DMARD. Nah, ini bisa terjadi pada gambar nomor 2 ini. Jadi bisa menimbulkan kecacatan pada sendi, bengkok sendi, dan tentunya ini akan terjadi gangguan fungsi. Misalnya tidak bisa menulis, tidak bisa makan sendiri, ataupun bahkan tidak bisa membuka kancing baju sendiri. Nah, ini adalah hal yang sebenarnya kita bisa hindari kalau kita mengenali gejala penyakit ini sejak awal. Slide. Nah, kita berkenalan lagi dengan penyakit yang lain. Ini namanya adalah lupus. Lupus ini cukup terkenal. Dia disebut dengan penyakit 1000 wajah. Kenapa 1000 wajah? Karena pada orang A ini bisa beda gejalanya dan orang B bisa beda gejalanya. Slide. Nah, penyakit ini memang paling sering terjadi pada wanita usia produktif atau muda ya, sekitar usia 20-an sampai dengan 30 tahun. Dan meskipun gejalanya ini bisa beda-beda pada setiap orang, tapi sebenarnya ada beberapa clue. Kapan kita menduga bahwa kita ini menyandang lupus? Oh ya, ini kalau terjadi kombinasi ini, oh jangan-jangan saya ini lupus. Nah, contohnya misalnya ada nyeri sendi. Jadi kalau wanita muda ada nyeri sendi atau bengkak sendi yang berkepanjangan. Kemudian ada lagi kombinasi gejalanya seperti rambut rontok yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian ada sariawan, sebulan bisa 2-3 kali sariawan. Apalagi kalau ada kelainan darah, kadang-kadang HB turun, trombosit turun, atau seringkali pasien lupus nanti ini diagnosisnya karena keseringan dikatakan kena demam berdarah. Karena trombositnya suka turun, padahal bukan demam berdarah dalam hal ini. Ini merupakan gejala daripada lupus. Nah, memang lupus ini penyakit yang multisistem. Jadi dia bisa menyebabkan juga gangguan pada paru-paru dan jantung, dan juga bisa menyebabkan gangguan pada saraf, dan juga bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Slide. Nah, kemudian kita berkenalan lagi dengan penyakit autoimun yang lain yang namanya Sjogren syndrome. Memang ini penyebutannya memang tidak mudah. Slide. Nah, apa tanda dan gejala daripada penyakit autoimun ini? Sebenarnya sederhana sekali. Jadi mata kering yang berkepanjangan ya, sehingga kadang-kadang ada rasa asing rasa ada benda asing di mata dan harus menggunakan tetes mata, dan juga mulut kering karena memang ini merupakan penyakit autoimun yang menyerang pada kelenjar, menyebabkan kelenjar mata, kelenjar air ludah tidak bisa berproduksi dengan baik. Slide. Nah, dan selain gejala utama tadi, pada Sjogren syndrome juga bisa ditemukan gejala-gejala yang lain seperti nyeri sendi, kemudian kelelahan yang berlebihan. Ini juga kadang-kadang bisa merupakan tanda daripada semua penyakit autoimun, kesemutan. Bahkan penyakit-penyakit autoimun ini kita perlu obati sejak awal karena memang kalau terlambat terdiagnosis, dia bisa menimbulkan gangguan pada berbagai organ yang lain, seperti misalnya pada paru dan saraf. Slide. Ya, nah kalau tadi kita sudah membicarakan semua penyakit autoimun yang paling sering terjadi pada perempuan, nah ini adalah salah satu penyakit autoimun yang dominan terjadi pada laki-laki. Nah, Bapak dan Ibu pernah melihat nggak ada seorang laki-laki muda dengan postur tubuh demikian? Jadi ini sebenarnya bukan orangnya ini lagi membungkuk, tapi memang postur tubuhnya sudah seperti posisi ini. Slide. Nah, ini merupakan suatu kondisi ankylosing spondylitis yang mungkin tidak mendapatkan penanganan yang baik sebelumnya, sehingga menjadi terbentuk tulang belakangnya itu menjadi menyatu yang disebut dengan bamboo spine. Nah, ankylosing spondylitis ini adalah salah satu penyakit autoimun juga, rematik autoimun. Nah, sebenarnya gejalanya ini kalau kita kenali sejak awal, kita bisa mendapatkan terapi awal untuk mencegah bungkuk sendi. Nah, gejala utama daripada ankylosing spondylitis ini adalah nyeri pinggang. Nah, nyeri pinggang memang suatu keluhan-keluhan yang umum. Tapi kapan Bapak dan Ibu bisa menduga bahwa nyeri pinggang ini berasal dari autoimun? Biasanya kalau dominan nyeri pinggang pada pagi hari.
Nah, biasanya kalau nyeri pinggang pada pagi hari dan saat bangun tidur yang dominan, ini tandanya adanya suatu peradangan. Berbeda dengan mungkin nyeri pinggang biasa karena otot atau karena kelelahan atau karena membawa benda berat, itu biasanya dominan nyeri pinggangnya adalah pada sore-sore hari. Jadi berbeda. Jadi clue-nya adalah kalau ada nyeri pinggang pada pagi hari yang dominan, pada saat bangun tidur, apalagi kalau dia terjadi pada seorang pria yang masih muda, usia 20-an atau 30-an tahun. Nah, kita harus hati-hati jangan sampai ini suatu kondisi ankylosing spondylitis dan cepat mencari pertolongan dokter sebelum terlambat karena ada pengobatan spesifik untuk mencegah cacat sendi akibat kondisi ini. Slide. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kita tadi saya sudah memaparkan gejala, kemudian sudah memaparkan beberapa penyakit yang penting. Nah, yang menjadi pertanyaan juga mau cek apa sih kalau mau periksa autoimun? Nah, ini pertanyaan yang sangat sulit sekali ya dijawab karena memang ada banyak sekali penyakit autoimun dan memang ceknya pun berbeda-beda. Jadi kalau lupus tadi ceknya beda, rheumatoid arthritis juga ceknya beda. Sehingga sebaiknya Bapak dan Ibu sekalian untuk deteksi dini autoimun kita tidak bisa melakukan medical check up seperti kita melakukan cek untuk deteksi dini dari gula darah ataupun kolesterol tinggi. Nah, kalau Bapak dan Ibu ada keluhan yang tadi saya sudah sampaikan dan mencurigakan ke arah autoimun, jangan cek darah tanpa panduan dokter karena kadang-kadang belum tentu tepat dan pemeriksaannya juga sangat mahal. Sehingga yang tepat adalah kalau ada keluhan, Bapak dan Ibu bisa periksa ke dokter. Dokter akan menentukan pemeriksaan yang dibutuhkan dan kemudian periksa kembali untuk menegakkan diagnosis. Slide. Nah, yang paling sering kita kenal tes untuk autoimun itu adalah tes ANA. Nah, kadang-kadang ini tes ANA ini sering disalahgunakan ya untuk medical check up. Padahal sebenarnya tes ANA ini tidak untuk medical check up. Kenapa tidak untuk medical check up? Karena kita tahu bahwa tes ANA ini harus diinterpretasikan oleh seorang dokter. Jadi tidak serta-merta bahwa tes ANA yang positif ini bahwa orang itu pasti autoimun, tidak demikian. Karena kalau kita bisa melihat di sini, ternyata bahkan pada orang normal tes ANA-nya positif, meskipun memang pada beberapa jenis penyakit autoimun ini tes ANA juga bisa positif. Jadi tes ini sekali lagi tidak untuk medical check up. Slide. Nah, kembali banyak orang yang nanti kalau mau tes autoimun nanti dari mulut ke mulut bilang oh tes ANA. Nanti kemudian setelah mendapatkan hasil banyak yang panik dengan tes ANA ini. Sekali lagi tes ANA ini bukan tes untuk medical check up dan Bapak Ibu jangan melakukan tes ini untuk tujuan deteksi dini. Karena ini harus diminta oleh dokter yang memang merasa membutuhkan tes itu karena ada kecurigaan tertentu. Slide. Ya, jadi sekali lagi kita tidak punya satu alat atau satu tes yang kita bisa gunakan untuk deteksi semua jenis autoimun dan tidak bisa dilakukan medical check up. Yang bisa dilakukan hanya Bapak Ibu ada keluhan apa dan kemudian kita melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan keluhan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau dalam contoh yang saya berikan ini ada banyak penyakit autoimun, ini ceknya sangat beraneka ragam dan kalau kita melakukan semua mungkin puluhan juta pun tidak cukup untuk melakukan tes ini. Jadi tes itu harus diminta oleh seorang dokter. Slide. Nah, ini suatu pesan juga yang cukup penting bahwa mungkin ada di antara Bapak Ibu dan sekalian yang punya keluarga dengan penyakit autoimun atau mungkin Bapak Ibu sendiri menyandang autoimun, bahwa sekarang ini terdiagnosis autoimun ini bukan akhir dari segalanya karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan pengobatan yang benar, pasien autoimun ini bisa memiliki kualitas hidup yang baik. Asal Bapak dan Ibu mau patuh pada anjuran dokter yang merawat dan menerapkan pola hidup sehat serta kendalikan stres. Nah, ini juga penting karena banyak penyandang autoimun yang pola pikirnya salah bahwa kalau autoimun itu pasti sakit berat dan sebagainya. Saat ini tidak demikian, autoimun kita bisa stabilkan. Slide. Nah, kemudian banyak juga yang bertanya tentang pencegahan nih, karena mungkin keluarganya banyak yang menyandang autoimun dan tahu bahwa ada
peran genetik yang penting, banyak yang bertanya tentang pencegahannya. Nah, memang ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan dan benar bahwa genetik ini faktor yang menunjang untuk terjadinya autoimun. Namun ada faktor-faktor lingkungan yang kita bisa kendalikan. Slide. Nah, apa faktor lingkungan yang kita bisa kendalikan untuk mencegah autoimun? Yang pertama, atasi kegemukan atau obesitas. Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa obesitas ini bisa mencetuskan terjadinya autoimun pada orang yang punya bakat genetik. Merokok juga demikian, kemudian stres psikologis. Secara kita tidak sadari bahwa ternyata stres psikologis ini juga bisa mencetuskan autoimun pada orang-orang yang memang punya bakat genetik. Nah, kemudian pola makan. Nah, kita menganjurkan pola diet Mediterania karena ternyata di beberapa tempat yang banyak pola diet westernnya, maksudnya tinggi karbohidrat, tinggi lemak, tinggi garam, dan tinggi gula, ini angka kejadian autoimunnya cukup tinggi. Sehingga dengan pembatasan makan sehat, kita bisa menurunkan angka kejadian autoimun. Dan kemudian pembatasan sinar matahari yang berlebihan, bahan kimia, dan mencegah infeksi virus dan bakteri. Ini juga salah satu upaya untuk mencegah autoimun karena kita tahu bahwa hal-hal ini bisa mencetuskan autoimun. Slide. Nah, kemudian dalam mungkin sekitar 2-3 menit ini saya akan membahas sedikit tentang vitamin D karena vitamin D ini cukup banyak ditanyakan dan sangat berkaitan sekali dengan penyakit autoimun. Nah, vitamin D merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam lemak. Sumber utamanya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya adalah dari sinar ultraviolet. Hanya sedikit yang dari makanan atau suplemen. Slide. Nah, di sini kita melihat manfaat vitamin D pada berbagai bidang. Jadi tidak hanya pada tulang, ini manfaat vitamin D yang lama yang kita sudah ketahui, tapi juga saat ini antiinflamasi, imunomodulator, jadi menjaga supaya sistem imun kita bekerja dengan optimal. Bahkan berperan juga pada banyak penyakit seperti diabetes, kanker, kardiovaskuler, dan bahkan pada gangguan mental dan juga pada penyakit autoimun. Slide. Nah, manfaat vitamin D pada pasien autoimun sebenarnya tidak hanya pada pasien autoimun ya, tapi pada kita semua juga. Bahwa yang paling utama vitamin D ini bermanfaat untuk menjaga kecukupan kalsium dalam tubuh kita, untuk mengatur penyerapan kalsium, sehingga penting untuk kesehatan tulang kita. Nah, kemudian ternyata dia juga berperan untuk menjaga kekuatan otot, karena bisa menurunkan risiko jatuh dan supaya otot kita tidak lemah. Slide. Nah, kemudian secara umum ternyata vitamin D yang cukup ini memperbaiki kebugaran tubuh dan bahkan beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa pada khusus buat penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit autoimun, kardiovaskuler, bahkan kanker sudah ada penelitiannya. Kalau vitamin D kita itu rendah, itu berkaitan dengan kumatnya penyakit-penyakit tersebut. Dan di masa pandemi kita tahu bahwa vitamin D berperan dalam membantu sistem imun untuk melawan infeksi, sehingga banyak digunakan sebagai suplementasi saat kita terkena COVID-19. Slide. Nah, sumber vitamin D paling baik sekali kita temukan dari sinar matahari, yaitu berjemur 3 kali seminggu dengan lengan dan tungkai bawah terbuka selama 15 menit. Cukup 15 menit saja. Dan kemudian ini ada sumber makanan vitamin D dan juga ya suplementasi vitamin D juga penting apabila memang terjadi defisiensi vitamin D. Slide. Ya. Ini adalah akhir dari presentasi saya. Jadi kesimpulannya, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa mengenali gejala awal autoimun. Paling sering adalah nyeri sendi yang berkepanjangan, kelainan kulit, kemudian kadang-kadang gejala yang tidak khas seperti cepat lelah. Dan Bapak dan Ibu yang mengalami gejala-gejala yang sudah saya sampaikan tadi dan berkepanjangan, konsultasi ke dokter untuk pemeriksaan lanjutan. Jangan melakukan tes mandiri tanpa petunjuk dokter. Dan sekali lagi pesan buat kita semua yang mungkin menyandang autoimun atau punya keluarga yang menyandang autoimun, bahwa saat ini dengan kemajuan pengetahuan, ilmu pengetahuan di bidang medis, autoimun bisa distabilkan dengan pengobatan teratur dan pola hidup sehat. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya.